Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rolahema Malini, Prodi Agroteknologi Semester 2, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Kuantan Singi. Tujuan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Agronomi. Dosen pengampu Febra Heriansa SPMP. Baik, untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan dan produksi tanaman. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi melibatkan faktor genotip yang berinteraksi dalam tubuh tanaman dengan faktor lingkungan. Proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Kemudian, ciri-ciri pertumbuhan pada tanaman yang tampak sebagai fenotip utamanya dipengaruhi oleh faktor genotip, sedangkan ciri-ciri lainnya ditentukan oleh pengaruh lingkungan, sehingga pertumbuhan merupakan fungsi dari genotip X lingkungan. Nah, dalam usaha pertanian, aspek pertumbuhan tanaman mengacu pada tujuan utamanya, yaitu memaksimalkan laju pertumbuhan dan hasil panen melalui manipulasi genetik dan lingkungan. Nah, pertumbuhan itu sendiri apa gitu? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya volume yang bersifat irreversibel, di mana sifat irreversibel ini tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, ini terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran dari tiap-tiap sel tersebut. Pertumbuhan dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Nah, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan? Yang pertama yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses metabolisme dalam tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan CO2 dan H2O dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil. Fotosintesis berlangsung dalam kloroplas yang berisi klorofil, di mana klorofil ini berfungsi sebagai penangkap energi surya untuk sintesis makromolekul dalam sel, seperti karbohidrat dengan cara mereduksi karbon dioksida atau CO2. Kemudian klorofil ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu klorofil A yang membentuk zat hijau tua, sedangkan yang untuk klorofil B itu membentuk zat hijau muda. Itu di situ dapat kita lihat rumus molekulnya itu sangat jauh berbeda ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis juga terbagi menjadi dua, yaitu fase cahaya dan fase gelap. Fase cahaya ini benar-benar membutuhkan cahaya, tidak bisa tidak menggunakan cahaya. Kemudian ada fase gelap. Fase gelap ini benar-benar tidak menggunakan cahaya. Kemudian apa itu fase cahaya? Fase cahaya atau O2 dilepas ke udara. Penangkapan energi cahaya matahari digunakan untuk memecah molekul air atau fotolisis menjadi H+ dan oksigen atau O2. Reaksi Hill dan fosforilasi O2 dilepas ke udara H+ ditangkap oleh NADP menjadi NADP H2. Nah, fase cahaya itu sama dengan reaksi Hill ditambah fosforilasi 2H2O, NADP H2 ditambah O2 NADP. Kemudian fosforilasi adalah proses penangkapan cahaya matahari untuk mengubah ADP menjadi ATP yang kemudian menghasilkan cahaya, sama dengan reaksi Hill ditambah fosforilasi. Kemudian fase gelap menggunakan energi yang dihasilkan pada fase cahaya, tergantung pada suhu dan aktivitas enzim. Prinsip dari fase gelap ini yaitu pemindahan hidrogen H+ hasil hidrolisis oleh pembawa hidrogen NADP H2 ke karbon dioksida CO2 untuk membentuk karbohidrat berenergi tinggi.
Kemudian reaksi cahaya dan gelap tadi itu di sini sudah ditampilkan reaksi molekulnya. Kemudian untuk menghasilkan untuk reaksi Hall plus reaksi gelap itu kita setarakan dulu antara dua reaksi tersebut, kemudian menghasilkan 2H2O ditambah CO2, CH2O ditambah H2O ditambah O2. Kemudian fotosintesis itu reaksinya adalah 12H2O ditambah 6CO2, C6H12O6 ditambah 6H2O ditambah 6O2. Kemudian kita sekarang masuk kepada respirasi. Respirasi itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu untuk proses yang pertama yaitu proses katabolisme atau penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Respirasi sebagai proses oksidasi bahan organik yang terjadi di dalam sel dan berlangsung secara aerobik maupun anaerobik. Bahan organik yang dioksidasi adalah glukosa. Maka persamaan reaksinya adalah C6H12O6 ditambah 6O2, 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi. Kemudian respirasi yang kedua yaitu respirasi aerob, yaitu respirasi yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Jadi di sini oksigennya bersifat bebas. Persamaan reaksi proses respirasi aerob tersebut secara sederhana dapat dituliskan yaitu C6H12O6 ditambah 6O2, 6H2O ditambah 6CO2 ditambah 675 kal. Tahapan yang terjadi dari awal hingga terbentuknya energi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua siklus Krebs, yang ketiga transport elektron. Nah, yang kemudian kita masuk respirasi yang ketiga, yaitu respirasi anaerobik. Adalah reaksi pemecahan karbohidrat untuk mendapatkan energi tanpa menggunakan oksigen. Jadi berbeda dengan respirasi yang kedua tadi. Kalau respirasi yang kedua tadi oksigennya bersifat bebas. Kemudian respirasi anaerob terjadi pada jaringan yang kekurangan oksigen. Contohnya tumbuhan yang terendam air, biji-biji yang kulitnya tebal dan sulit ditembus oleh oksigen. Kemudian sel-sel ragi dan bakteri anaerobik. Kemudian kita masuk kepada metabolisme. Metabolisme, sistem bahan organik pada fotosintesis yang melibatkan air, unsur hara, dan energi cahaya disebut anabolisme perombakan bahan organik yang terbentuk pada proses fotosintesis. Disebut sebagai katabolisme. Proses tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Contoh, metabolisme karbohidrat itu terbatas pada proses pembentukan dan perombakannya. Kemudian faktor pertumbuhan. Faktor pertumbuhan ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hormon dan juga genetik. Sedangkan faktor eksternal meliputi cahaya, nutrisi, air, kelembaban, dan suhu. Sekarang kita masuk kepada produksi tanaman. Yang pertama subtemanya yaitu adalah hasil bahan kering tanaman. Hasil bahan kering tanaman, produksi tanamannya merupakan resultan dari proses fotosintesis. Penurunan asimilat akibat respirasi dan transkolasi bahan kering ke dalam hasil tanaman, peningkatan produksinya berbanding lurus dengan pertumbuhan relatif dan hasil bersih fotosintesis. Produksi tanaman, peningkatan total bahan kering dapat dicapai dengan mengoptimumkan indeks luas daun atau LAI dan derajat fotosintesis LAI, jumlah luas daun setiap satuan luas lahan, derajat fotosintesis, tingkat atau level fotosintesis, H produksi tanaman, ditentukan oleh hasil bahan kering tanaman dan indeks panennya. Kemudian untuk mencapai jumlah hasil yang besar harus diusahakan agar pertumbuhan bagian tanaman yang mempunyai nilai ekonomis meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat Ella sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.